Marinus Yaung, ada konsep Prabowo untuk selesaikan permasalahan di Papua. Unggul dalam perhitungan suara sementara, hampir dipastikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Untuk Papua, pasangan Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara, padahal di sisi lain, Prabowo selalu dikaitkan dengan HAM di Papua. Hal ini mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Cendrawasih Marinus Yaung. Marinus Yaung mengatakan Papua akan selalu menjadi isu penting nantinya di masa kepemimpinan Prabowo Gibran. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat untuk melihat Prabowo yang sekarang, bukan Prabowo yang masa lalu. Dirinya percaya bahwa kepemimpinan Prabowo, nilai-nilai kemanusiaan di Papua masih akan dihargai dan dihormati, dan Prabowo punya konsep rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua. Konsep rekonsiliasi dan perdamaian yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam Papua, itu yang kami sudah sampaikan kepada Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dan Prabowo siap untuk membuka ruang dialog dengan semua kelompok di Papua, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini masih berseberangan dengan negara. Ya, Prabowo siap sama sekali untuk membuka ruang dialog dengan mereka dalam konteks dialog untuk membentuk masa depan bersama dengan pemerintahan yang baru menuju Indonesia Emas 2045. Dikatakan soal pelanggaran HAM di Papua, Prabowo punya konsep non-yudisial yang nantinya akan meminta aspirasi dan meminta masukan dari masyarakat Papua untuk bersama-sama sepakat dalam beberapa pemikiran dari Prabowo. Ada beberapa konsep yang nantinya ketika Prabowo dilantik, konsep itu akan dikomunikasikan dengan semua pihak, terutama keluarga korban di Papua, bagaimana penyelesaian non-yudisial untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang buktinya atau saksinya sulit untuk dihadirkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah, kami sudah pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo langsung, dan beliau sudah punya konsep itu, penyelesaian seluruh kasus-kasus kemanusiaan di Papua non-yudisial. Tapi konsepnya itu masih akan didiskusikan, didialogkan, dan dicari titik temunya dengan masyarakat Papua, terutama dengan keluarga korban. Dirinya optimis dengan latar belakang Prabowo sebagai seorang militer, tentu memiliki komitmen untuk membangun tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Papua. Saya pikir salah satu kendala terbesar dalam penyelesaian pelanggaran HAM Papua adalah ketika Menko Polhukam dijabat oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, itu pihak kepolisian bisa komunikatif dengan kami sebagai tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Papua. Tapi pihak TNI sedikit tidak kooperatif dengan kami. Saya pikir di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya, karena dia seorang latar belakang TNI, latar belakang militer, tentunya dia punya konsep yang bisa memaksakan pihak polisi dan TNI untuk duduk bersama-sama, kita mencari solusi bersama, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu Papua non-yudisial. Konsep KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua, dipertimbangkan dan sudah didengar oleh Pak Prabowo, tapi nanti akan dipertimbangkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tanah Papua. Kalaupun tanpa pembentukan lembaga itu, tapi kalau ada proses-proses pengungkapan kebenaran, saling mengaku antara Jakarta dengan Papua dan saling meminta maaf tanpa harus melalui KKR, tapi ada konsep lain di luar itu, tapi tujuannya adalah pengungkapan kebenaran, saling meminta maaf, dan terjadi rekonsiliasi, maka konsep itu akan jalan. Jadi ada banyak alternatif yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo dan Gibran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan di tanah Papua. Tim Liputan AD Media Papua mengabarkan.